Selamat sore menjelang malam para pencinta YouTube hukum. Kita sekarang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kami baru mendarat dari Kendari. Lagi-lagi kita pada kesempatan ini ingin mendengarkan kembali ulasan dari Dr. Helvis. Beliau ini pengamat hukum militer, dosen, dan praktisi hukum yang sudah cukup dikenal. Baik, ini kita lanjutkan masih terkait dengan kasus yang terjadi pada Brigjen Y, di mana kasus ini sangat viral sekarang ini. Bagaimana tanggapan dari Pak Helvis, kita ingin simak bersama, kita dengarkan bersama. Tanggapan bisa saja seperti apa ya. Ini kita dengarkan hasil pengkajian atau analisa beliau tentang ada dua pasal ya, yaitu pasal tentang apa tadi Bang? 126 dan pasal 103. Apakah kedua pasal itu merupakan pasal-pasal yang dilanggar oleh Brigjen Junior tadi? Baik, saudara, kita mendengarkan dapat dari beliau tentang kedua pasal tersebut, yaitu pasal 103 dan pasal 103. Sejauh mana tinjauan pasal tersebut dapat menjerat Brigjen Junior ini. Karena sementara ini menurut informasi bahwa yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan kepolisian militer Angkatan Darat. Mangga Pak Helvis. Selamat sore. Para YouTuber Poppy. Begini. Jadi kalau kita lihat potensi pelanggaran hukum pidana militer yang dilakukan oleh Brigjen Junior ini 126 dan 103. 126 ini kalau kita baca ya di dalam di dalam KUHPM kira-kira bunyinya seperti ini. Jadi militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun. Nah, kalau kita lihat dalam prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur tidak memenuhi, maka akan menggugurkan pasal tersebut, ya. Nah, kembali kepada kronologis atau kejadian di lapangan yang dilakukan oleh Brigjen Junior. Nah, seandainya karena informasi yang saya terima ya ini belum akurat memang, karena kita masih informasi belum mendengarkan dari para pihak, baik itu saksi maupun penyidik maupun dari Brigjen Junior sendiri. Tapi informasi yang ada bahwa Brigjen Junior ini datang sama pengacara ya ke kantor polisi, kemudian mendatangi kantor polisi untuk istilahnya untuk menjemput yang namanya orang sipil itu, Tarahu atau siapa ya. Nah, jadi kalimat menjemput di sini kita belum bisa mengidentifikasikan bahwa menjemput ini dalam arti kata apa. Apakah Brigjen Junior ini menjemput yang bersangkutan keluar dari kantor polisi, karena memang ada penangguhan penahanan di sini. Nah,
kalau Brigjen Junior ini hanya menjemput yang bersangkutan, ini saya kira tidak ada dia memaksakan memaksakan seorang atau penyidik untuk melakukan penangguhan penahanan, ya. Kalau ini yang terjadi, karena memang syarat penangguhan penahanan itu adalah permohonan yang bersangkutan. Artinya pengacara atau yang si sipil yang dijemput ini Ari mengajukan Tahiru, Pak ya? Hah? Namanya Ari Tahiru. Ya, Ari Tahiru ini melakukan permohonan ke pihak polisian, jadi penangguhan penahanan. Nah, kalau yang bersangkutan mengajukan permohonan ataupun pengacaranya, kemudian polisi menyetujui, kemudian Brigjen Junior ikut menjemput, saya kira itu nggak ada yang dilakukan oleh Brigjen Junior memaksa, ya, ataupun apa yang namanya tidak melakukan itu. Jadi artinya dia tidak ada memaksa supaya penyidik mengeluarkan penangguhan membuat penangguhan penahanan itu. Tetapi apabila Brigjen Junior ini, ya, mengintervensi, ya, memaksa polisi, memaksa penyidik untuk mengeluarkan penangguhan penahanan, nah ini bisa dikatakan pasal 126 ini kena, ya, karena intinya penyalahgunaan wewenang ini, ya, Brigjen Junior. Tetapi yang saya katakan tadi, apabila Brigjen Junior ini tidak memaksa, hanya sifatnya menjemput, saya kira itu tidak masuk unsur ini, ya. Adapun katanya kalau misalnya ikut campur segala macam dalam prinsip-prinsip dalam tindak pidana yang dilakukan sipil ini, saya kira itu bukan dia mencampuri, tapi hanya menjemput. Demikian mungkin sementara penjelasan saya, atau mungkin mau ditanyakan lagi tentang Terkait dengan surat penangguhan penahanan terhadap Bapak Ali Tahiru itu, kemudian apa yang membuat Brigjen Junior ini sehingga begitu agresif, ya, untuk membela, katakanlah membela rakyat, katakanlah seperti itu, ya, seperti yang banyak viral itu kita lihat. Apakah ada unsur lain kira-kira dalam hal ini? Ya. Tapi dalam hal ini kita hanya membahas apakah yang dilakukan oleh Brigjen Y ini adalah satu pelanggaran hukum. Ya. Itu perlu minta penjelasan. Ya, baik. Jadi saya sampaikan tadi, kalau kasus tadi atau penangguhan penahanannya itu ada intervensi, ya, dari Brigjen Junior untuk supaya penyidik melakukan penangguhan penahanan, dia bisa dikatakan ikut campur, ya. Dalam hal ini ikut campur 126 KUHPM ini bisa dikenakan pasal ini. Dan ini juga sebetulnya, ya, sejalan dengan ST Panglima TNI, saya lupa itu, bahwa anggota TNI tidak boleh mengurusi urusan perdata dan pidana. Jadi intervensi yang dilakukan oleh Brigjen Junior ini sejalan dengan ST Panglima TNI dan dan pasal 126 KUHPM kalau dia mengintervensi. Tapi kalau sifatnya dia hanya menjemput, bahkan mungkin hanya melihat, menunggu, itu saya kira sejalan dengan falsafah Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI, ya. Artinya kan TNI ini hidup ada falsafahnya, ya. Jadi kalau TNI itu sebetulnya di samping Pancasila, itu falsafahnya adalah Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI, ya. Jadi sebelum ST Panglima, sebelum Undang-Undang TNI itu timbul, itu ada falsafah, ada pegangan hidup, ada pegangan bagi anggota TNI untuk melakukan atau berbuat sesuatu sesuai dengan Sabta Marga, 8 Wajib TNI, dan Sumpah Prajurit. Itu yang dipedomani oleh anggota TNI, ya. Jadi sebelum ada undang-undang, sebelum ada ST Panglima TNI, ini dulu pedomannya. Nah, kalau seandainya, ya, Brigjen Junior itu berperilaku atau
berpegang kepada Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, ya itu saya kira menjadi pegangan dia, walaupun mungkin Brigjen Junior ini tidak paham juga bahwa tentang pasal-pasal di dalam KUHPN, tapi prinsip dasar atau konsep dasar yang dipegang oleh Brigjen Junior ini adalah falsafah seorang prajurit TNI, yaitu Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Demikian. Baik Pak Helvis, terima kasih atas Perintah dinas. penyampaiannya. Kemudian 103 Ya. sekarang ini. Apakah beliau tuh melawan perintah dinas atau seperti yang disebutkan tadi Ya. ada ST dan lain sebagainya, Ya. Pak? Ya, kembali lagi yang saya katakan bahwa 103 itu ya prinsipnya perintah dinas, ya perintah dinas. Nah, sekarang kembali kepada yang saya sampaikan tadi bahwa ST ini tidak boleh bertentangan dengan falsafah hidup TNI tadi, pegangan hidup TNI yaitu Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Karena di situ kalau kita lihat bahwa ada salah satu bunyi atau butir yang menyatakan bahwa mengatasi atau membantu kesulitan rakyat di sekelilingnya, sekitar itulah kira-kira ya. Nah, kembali yang saya katakan tadi, sebagai contoh begini, ada orang datang, ya, orang sipil datang ke anggota TNI, Pak, tanah saya diserobot orang. Lalu kemudian anggota TNI ini membantu yang bersangkutan mungkin ke kantor polisi. Ya, kantor polisi mengantar orang sipil ini karena tanahnya tadi direbut orang, dia mengantar ke polisi untuk membuat laporan polisi. Bisa saja orang sipil ini tidak tahu, tidak paham, dia membantu, ya, membantu untuk membawa kantor polisi. Untuk penyidikan dan segala macamnya tentunya diserahkan oleh polisi. Jadi kita harus tahu bahwa antara membantu dan mencampur itu bedanya apa, ya. Kalau membantu, itulah yang membantu. Dia membawa ke kantor polisi, kemudian polisi melakukan penyidikan. Setelah itu dia tidak lagi ikut serta dalam tugas-tugas yang daripada polisi. Itu harus kita bedakan. Sama dengan begini. Kalau kita dalam eksekusi tanah, ya, dalam eksekusi tanah, ya, itu kita juga melibatkan anggota TNI. Pengadilan meminta kepada anggota TNI, polisi untuk membackup eksekusi ini. Ini kan sebetulnya teknis, ya, Ada yang satu diminta oleh pengadilan sesuai dengan bantuan TNI kepada Pemda segala macam, ini diminta. Yang satu sebetulnya tidak diminta, tapi anggota TNI ini berpegang kepada falsafah tadi, pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, di mana ini memang pegangan hidup bagi seorang prajurit TNI. Kalaulah memang TNI itu tidak boleh, ya, mencampurin urusan pidana, urusan perdata, ya kita cabut itu 8 wajib TNI, kita cabut itu yang namanya Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Jadi di situ jelas falsafah itu jelas, ya. Jadi sebelum ada undang-undang, sebelum ada SD, kita harus berpegang kepada Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Inilah yang harus dipedomani oleh anggota TNI, ya. Dan segala SD, segala undang-undang tidak boleh bertentangan dengan falsafah yang tadi. Itu sekedar tanggapan saya terhadap kasus Brigjen Junior ini. Baik Pak Helvis, terima kasih. Satu hal yang mungkin yang perlu saya tambahkan, ya, bahwa sebetulnya TNI itu harus netral. Netral itu dengan catatan tidak memihak, ya, tidak memihak kepada siapapun, tidak memihak. Artinya misalnya bisa saja, ya, kan ada yang namanya sifatnya anggota TNI waktu saya bertugas di POM itu ada sifatnya yang namanya monitor setiap kegiatan, baik itu kegiatan apapun dimonitor. Monitor dalam hal ini kan sama saja sebetulnya melihat suatu saat misalnya di situ ada perebutan konflik tanah, kemudian kita monitor
Monitor itu maksudnya apa? Mencegah supaya tidak terjadi konflik, ya. Bukan hanya mencegah ada anggota TNI atau tidak. Walaupun ada masyarakat yang kompleks itu, sipil dengan sipil, kalau seandainya anggota TNI ini bisa monitor, dia tentunya bisa melaporkan kemana? Kepada pihak yang berwajib, kepada pihak yang berwenang. Tapi dengan adanya anggota TNI, dengan tidak adanya anggota TNI itu kan sebetulnya kan tadi yang saya katakan peran TNI, peran teritorial di sini sudah nggak ada. Ini yang sebetulnya yang harus dikaji kembali bahwa apa betul ya dengan kita melibatkan atau kita duduk memonitor sebuah kegiatan yang sifatnya perdata, yang sifatnya pidana, apakah kita memang sebagai anggota TNI tidak boleh memonitor kegiatan ini? Ya, lain hal yang saya katakan tadi, Brigjen Junior ini mengintervensi ya penyidik untuk melakukan penangguhan penahanan. Nah, ini kalau ini yang terjadi, maka Brigjen Junior itu bisa dikenakan pasal 126, bahkan 103 tadi bisa juga dikenakan. Tetapi kalau Brigjen Junior ini hanya sifatnya datang menjemput. Iya, datang menjemput, sedangkan proses penangguhan penahanan sudah dikeluarkan oleh polisi, saya kira itu tidak bisa masuk pasal itu. Ya. Karena itu tadi ada memaksa, unsur memaksa. Memaksa itu ada dengan fisik, ada yang non fisik, itu dengan ancaman, itu non fisik, mungkin dengan saya pakai benda, memukul segala macam untuk seseorang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu namanya unsur memaksa. Ya. Itu ya, jadi yang harus kita waspadai. Nah, apabila unsur memaksanya tidak ada, maka dalam pasal 126 KUHPM itu tidak bisa diterapkan kepada Brigjen Junior, ya, dan ini akan gugur atau ini akan batal dengan sendirinya, karena salah satu unsur dalam satu hukum pidana itu kalau tidak memenuhi unsur, salah satu tidak memenuhi unsur, maka itu akan batal. Demikian. Baik Pak Helvis, ada satu hal yang menarik di dalam kasus ini. Kalau kita membuka medsos ya, jadi seluruh YouTuber ataupun yang melihat tentang kasus ini di medsos, tidak ada satupun yang tidak mendukung, yang tidak memberikan apresiat terhadap Brigjen Y ini. Kira-kira dari segi psikologis itu seperti apa tuh Pak? Ya, tadi saya katakan ya, bahwa memang antara TNI dan rakyat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada kalimat yang menyatakan TNI itu bukan milik rakyat, TNI itu milik presiden, nanti kita kembali kepada masa Orde Baru. Jadi TNI itu digunakan presiden, gitu loh. Jadi semua anggota TNI itu dengan dui fungsi tadi seperti itu adalah alat presiden dalam menggunakan TNI. Jadi TNI itu memang milik rakyat. Jadi itulah namanya TNI itu sebagai pertahanan negara. Makanya dikatakan bahwa TNI adalah tentara pejuang dan tentara rakyat, bukan tentara profesional seperti di luar negeri, ya. Jadi tentara ini ya memang pengabdian kepada siapa? Kepada negara. Negara dalam hal ini siapa? Rakyat. Ya, jadi bukan berarti apa yang dikatakan oleh Pak Agus Wijoyo bahwa TNI milik presiden ini dari mana gitu loh? Dari mana? Dasarnya apa? Rakyat milik presiden. Ya, itu dia, rakyat milik presiden. Nah, sebetulnya ya TNI ini milik rakyat. Rakyat itu bersatu dengan TNI, kan begitu, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara TNI dan rakyat. Jadi kalau memang masyarakat itu apresiasi atau dia rasa simpati kepada Junior, karena tadi bahwa antara TNI dan rakyat itu tidak boleh dipisahkan, dan rakyat dan TNI harus betul-betul bisa membantu kesulitan rakyat dalam mengatasi kesulitan sekelilingnya, sesuai dengan tadi yang saya katakan 8 wajib TNI. Itu nggak boleh bergeser, kecuali ini bergeser 8 wajib TNI, Sabta Marga dan semua wajib digeser, tidak ada, ya itu boleh ya, kita cerita bahwa TNI harus tinggal di barak, TNI harus di camp seperti di luar negeri, nggak boleh TNI ke masyarakat segala macam, itu urusan polisi, itu boleh. Tapi karena tadi bahwa kita masih menganut doktrin sis ankam rata di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45, ini artinya bahwa TNI harus bersatu dengan rakyat, ya, dengan adanya tadi konstitusi. Kecuali ini dirubah, ya, Undang-Undang Dasar dirubah, silakan. Kalau Undang-Undang Dasar dirubah bahwa tentara Indonesia adalah tentara profesional, itu silakan, ya. Karena tadi saya katakan bahwa
Dasar daripada semua itu adalah konstitusi. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan harus mengikuti konstitusi. Makanya kalau ada undang-undang atau ST yang TNI tidak boleh bergabung dengan rakyat, tidak boleh urusan rakyat, ini mana konsepnya gitu loh, mana ininya dasarnya gitu loh. Kecuali yang saya katakan TNI mukulin rakyat, itu jelas di dalam 8 wajib TNI juga tidak dibenarkan untuk menakutin rakyat, untuk apa segala macam, mengancam rakyat, itu nggak boleh. Tapi kalau TNI dengan bermaksud baik, TNI melihat ada perkelahian ya di jalanan segala macam, TNI harus ikut campur, itu memang dibenarkan, itu memang sesuai dengan konsep falsafah dari Sabta Marga dan 8 wajib TNI tadi. TNI melihat gejala ada konflik sosial di situ, TNI masuk ya boleh ya, memonitor, minimal dia monitor dan dia melaporkan ke pihak polisian. Jadi dimanapun itu sebetulnya anggota TNI itu harus hadir gitu ya. Walaupun dia tidak langsung menangani, tapi dia hadir untuk memonitor ini. Ya, itu boleh dan itu memang diwajibkan oleh 8 wajib TNI. Saya kira begitu. Baik. Kesimpulan dari pendapat hukum Dr. Helvis tadi yang dapat saya tangkap adalah bahwa Brigjen Y ini belum nampak pelanggaran pidana di dalam kasus ini, sehingga yang dilakukan saat ini oleh penyidik polisi militer itu masih merupakan adalah dugaan tindakan yang dilakukan oleh Brigjen Junior itu adalah dugaan tindak pidana. Baik guys, terima kasih atas penyimakan daripada penyampaian masalah hukum ini. Kalau ada tanggapan maupun saran, kita selalu membuka forum ini bebas. Kita berpendapat, tapi tentunya pendapat itu adalah ada dasar hukumnya. Terima kasih, selamat malam.